عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali Allah kumpulkan kita menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam jalan istiqamah, jalan di mana Allah menginginkan kita menuju jalan terbaik menujunya, yang insyaallah mudah-mudahan dengan ini semua kita semua dapat mengenal Allah lebih jauh, mengenal Rasulullah lebih jauh, dan tentunya berharap mengenal agama-agama kita ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat kita semakin dapat kita amalkan di dalam keseharian kita. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh betapa indah sebuah nasihat yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para alim ulama. Di antaranya adalah nasihat yang mengingatkan kepada kita bahwa harta bisa membeli kasur, tetapi dia tidak bisa membeli tidur. Harta katanya bisa membelikan kita jam, tapi tidak bisa memberikan kita waktu. Ya. Harta juga bisa membuat kita membeli obat, tetapi tidak bisa membeli sembuh. Harta juga bisa mengantarkan kita untuk membeli sebuah kitab, tetapi tidak bisa membeli akhlak. Maka kalau kita mendengar nasihat ini, iya, uang bisa membawa kita untuk membeli kasur, tapi tidur itu nggak bisa dibeli. Berarti kita ingat ya bahwa tidur itu berarti cuman bisa diraih oleh orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau kita tidur enak, kita bakal tidur enak. Allah mau kita tidurnya juga susah, atau mungkin bahkan gak didatangkan kantuk sekalipun, gak ngantuk kita. Ada orang datang ke pengajian, matanya kayak diusut-usut, ya ngantuk, begitu sampai di rumah hilang ngantuknya. Ternyata ngantuknya bukan dari Allah, ngantuknya dari setan biasanya, karena setan pengen kita itu nggak khusyuk saat mendengarkan kajian ilmu. Begitu juga biasanya kita berbondong-bondong, berlomba-lomba. Ahlu dunia bahkan sampai rela membeli jam yang bernilai mahal, tetapi mereka sibuk membeli jam sampai mereka lupa bahwa uang tak mampu membeli waktu. Maka dari itu, berapapun yang kita punya, jika tidak mampu membeli waktu, maka sepatutnya kita harus menjadi orang yang menghargai waktu. Jangan kita sia-siakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan kita habiskan waktu kita untuk terbuai dengan hal-hal yang sifatnya maksiat. Tapi kita larikan waktu kita yang tidak bisa dibeli ini dengan apa? Dengan sesuatu yang bermanfaat.
Kemudian diingetin pula, Masya Allah, bahwa ternyata harta bisa buat kita untuk membeli obat, baik obatnya mahal sekalipun, tetapi harta tidak bisa membeli sembuh. Karena yang memberikan kita penyakit adalah Allah. Allah pula yang menekankan bahwa yang akan memberikan kesembuhan adalah Dia. Maka tidak kenal seberapa kita memiliki harta di dunia ini, karena harta ternyata tidak bisa mengantarkan kita pada yang namanya sembuh. Karena yang memberikan kita kesembuhan itu adalah Allah. Maka di sini kita tahu nikmatnya bukan tentang punya uangnya. Ada orang bilang sakit punya uang mah enak, tinggal pergi berobat, bisa bayar, dokternya juga yang mahal. Ternyata banyak orang yang maaf-maaf punya, tetapi sembuhnya di dokter-dokter biasa. Uang tidak menjamin seseorang itu sembuh karena nilai uang yang dia punya. Dan begitu juga berapa banyak pun contoh-contoh yang diberikan dari kejadian-kejadian di sekitar kita, orang yang begitu punya segalanya, tetapi ternyata saat dia diuji dengan suatu penyakit, maka uang tidak bisa membeli kesembuhan dari penyakitnya. Saya kenal orang, Masya Allah, kaya Bu, pemilik perusahaan ternama, kayanya bukan main istilahnya. Saya dengar dari kisahnya, dia sebegitu kayanya dengan kemampuan yang dia punya. Satu waktu anaknya sedang pergi menyeberang, tiba-tiba ditabrak oleh suatu kendaraan, lalu membuat anaknya tidak sadarkan diri. Kurang lebihnya begitulah. Anaknya tidak sadarkan diri. Sampai kapan? Sampai saat ini. Dari usia masih belasan tahun sampai puluhan tahun, hanya terbaring di kasur. Upaya demi upaya penyembuhan telah dilakukan, tetapi ternyata setiap uang yang telah dikeluarkan tidak mampu memberikan kesadaran untuk dia. Tak bisa Bu. Maka kita patut menyadarkan diri kita betapa pentingnya kita bersyukur pada Allah. Dikasih kesadaran, dikasih kesehatan, dikasih keafiatan. Jangan sampai sehat kita lupa kepada Allah. Sakit, merintih, menyebut-nyebut nama Allah. Masya Allah. Gunakan kesehatan kita untuk hal yang paling baik. Dan tidak ada hal yang lebih baik daripada kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nasihat yang terakhir nih yang paling luar biasa. Al-mal yashtaril kitabul akhlaq wa la yashtaril akhlaq. Harta bisa bawa kita untuk beli kitab akhlak. Mungkin kita bisa menjadi orang yang mengoleksi kitab akhlak berjilid-jilid mungkin di lemari kita, tetapi uang tidak bisa membeli akhlak. Karena akhlak itu adalah hadiah taufik dari Allah. Saat seseorang ternyata disadarkan dirinya untuk memiliki perangai yang lebih baik, itu adalah kebaikan yang menyeluruh untuknya. Kata Nabi SAW, enggak ada orang yang paling dekat denganku di hari akhir nanti, kecuali adalah mereka golongan orang-orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Yang paling dekat denganku nanti di akhirat, kata Nabi, yang paling baik perangainya dan budi pekertinya. Artinya seseorang tidak menjamin kualitas perangainya hanya karena dia bermoral dengan uang ataupun harta yang dia punya. Ternyata yang menentukan seseorang itu memiliki kedudukan tinggi, memiliki sifat pribadi yang luhur, adalah perangainya yang terpuji. Maka kita sebagai seorang hamba, kalau kita memang memiliki cita-cita ingin dekat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka sudah sepatutnya kita ini apa Bu?
kita ini memperbaiki terus akhlak kita, perangai kita, budi pekerti kita. Walaupun mungkin kita sudah terbiasa dengan sifat yang tidak benar itu atau sifat yang tidak baik itu dalam waktu yang cukup lama, tetapi jika kita punya niat tulus ingin merubah diri, Allah akan menuntun dan membimbing kita pada pribadi yang lebih baik lagi. Itu kuncinya dari mana? Kuncinya dari mau berubah, kuncinya dari mau untuk memperbaiki diri. Maka Allah yang bakal menuntun kita untuk membenahi diri, karena kita nggak punya kekuatan. Kita ini nggak punya kekuatan untuk jadi orang baik kalau Allah nggak tuntun kita untuk jadi orang baik. Kita nggak punya kekuatan untuk banyak-banyak beribadah kalau Allah nggak tuntun kita untuk beribadah. Kita juga sebetulnya tidak punya kekuatan untuk bahkan hadir di majelis ini kalau bukan Allah yang berikan kita kekuatan, kemampuan serta keinginan untuk kita hadir di tempat ini. Makanya jangan kita anggap sepele. Apa yang datang dari Allah tidak satupun makhluk dapat mendatanginya. Dan semua yang tadi disebut, tidur, waktu, kemudian sembuh, ditambah lagi dengan akhlak termasuk moral, budi pekerti kita, semua itu bisa datang kalau Allah yang menghendaki untuk datang kepada kita. Bahkan ditambahin sama ulama, bahkan katanya harta bisa mengantarkanmu untuk membeli makanan, tetapi tidak bisa mengantarkanmu pada apa? Syahiyah. Syahiyah artinya apa? Selera pengen makan. Banyak makanan ada orang di depan matanya, dihidangkan dari ujung ke ujung. Tapi kalau Allah cabut selera makan, ayo gimana rasanya? Selera makan dicabut, walaupun ada makanan paling mahal sekalipun yang ada, tidak bakal terasa nikmat makanan tersebut, karena ternyata kunci nikmatnya makanan terletak pada selera mau makan. Dan selera mau makan itu siapa yang bisa kasih kita? Allah. Selera mau makan yang kasih Allah. Maka banyak-banyaklah kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang ada pada kita ini tidak luput, tidak lepas semuanya dari pemberian Allah. Walaupun kita dikasih kemampuan, kita dikasih kehebatan, kita dikasih rizki yang berlebihan, tetapi semua itu tidak menjamin kalau kita itu dapat meraih betul-betul kenikmatan, karena semua puncak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harta yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita harta, baik harta bukan cuma tentang uang, tapi harta yang ada dalam hidup kita yang dapat mengantarkan kita pada rasa syukur kepadanya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi ibu yang dirahmati Allah, kita mau lanjut daripada kajian kitab Safinatun Najah. Sebelumnya sama-sama kita awali majlis kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Radiyallahu anna wa ankum wa sa'ilil ummah ajma'in ila an qal faslun syurutul Fatihah asyrah. At-tartib والمواله ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها وأن لا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة وقراءة كل آياتها ومنها البسملة
wa adamul lahnil mukhilli bil ma'na wa an takuna halatal qiyam fil fardi wa an yusmi'a nafsahu al qira'ah wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Syarat-syarat sahnya Fatihah. Di antara salah satu bukti wujud kalau kita ini menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya Allah adalah apa? Kita mendedikasikan diri kita untuk beribadah kepadanya. Taib. Tetapi beribadah kepadanya juga dibutuhkan ibadah yang sempurna. Ibadah yang sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, kita banyak lihat, Bu, ada di luaran sana di ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang salah mengatasnamakan Islam. Mereka sholat tapi sholatnya tidak dihadirkan tumakninah. Mereka sholat tapi sholatnya seperti memiliki gerakan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Banyak kita lihat dari mereka, entah belajar dari mana, dapat ilham setan dari mana, yang katanya mereka melakukan itu semua berdasarkan sholatnya orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Padahal jelas-jelas Nabi ngajarin sholat tuh caranya jelas, hadisnya jelas, dan banyak ditemukan tentang sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga kita semua bisa belajar dari sholat itu semua. Taib. Di antara sholat itu kita dapati setiap rakaat diwajibkan membaca suratul Fatihah. Dan ulama mengajarkan kepada kita pentingnya mura'ah. Mura'ah artinya apa? Ngejaga kesempurnaan dari suratul Fatihah itu sendiri. Artinya setelah kita diwajibkan sholat, kita sudah belajar rukun-rukunnya, kita juga udah tahu perlu baca apa di dalamnya, kita nggak sampai di situ, Bu. Selanjutnya kita disuruh belajar syarat suratul Fatihah dianggap sah itu bagaimana? Karena di antara surat dari surat-surat Al-Quran tidak ada yang diwajibkan Allah untuk menjadi bagian daripada rukunnya sholat daripada suratul Fatihah. Berarti suratul Fatihah ini pun menjadi penentu sholat kita ini sah atau tidak. Kalau bacaan suratul Fatihah kita ternyata tidak sesuai dengan syurutnya atau dengan syarat-syaratnya, maka dapat dipastikan kalau Fatihahnya salah, maka sholatnya tidak sah. Kalau bacaan Fatihahnya enggak benar, maka berarti sholatnya enggak akan diterima. Berarti kita penting belajar, bukan cuma tentang ngafal daripada suratul Fatihah. Kalau ngafal anak kecil juga hafal kan. Tapi pada saat kita lihat anak kecil baca, banyak sekali harokat yang salah, huruf yang salah, penyebutan lafaz dari lafaz Al-Qur'annya yang salah, namanya juga anak kecil. Tapi nggak jarang juga kita jumpai sudah dewasa karena tidak belajar dari kecil, makanya mereka terbiasa baca Fatihah dengan cara dia waktu kecil membaca. Waktu kecil dia baca, karena nggak ketemu guru yang betul-betul ngegembleng, akhirnya dia baca, maaf, orang Jawa punya logatnya, orang Sunda punya logatnya. Ya, mungkin orang Betawi punya logatnya. Lucu sekali. Ibu tahu kemarin di Arab ini video viralnya bukan di Indonesia, videonya viralnya di Arab. Karena orang Arab yang posting. Ada apa? Orang Indonesia pergi tawaf. Kan ini lagi musim haji. Orang Indonesia lagi musim haji, tawaf. Baca doa. Viralnya di Arab loh, bukan di Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nyanyinya pakai nadanya langgemnya Jawa. Di videoin sama orang Arab. Memang konyol yang posting, ini kira-kira guru ngajinya siapa ya, kata orang. Salah satu orang Indonesia posting, ini kira-kira guru ngajinya siapa. Karena yang kita baca ini akan mengingatkan kita siapa guru ngaji kita.
Betul nggak? Makanya jangan salah pilih guru ngaji. Guru ngaji bukan cuma yang penting kenal alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, bukan. Guru ngaji itu yang betul-betul bisa membawa kita pada mengaji Quran sesuai dengan yang dibaca Nabi Muhammad. Karena ini yang diajarin, kalau itu anaknya dari kecil Bu, ini yang diajarin sampai gede kan. Ibu tahu nggak video yang viral itu? Yang ngebaca umur berapa? Bangkotan semua Bu. Bahkan dia itu adalah mutawifnya rombongan itu. Mutawifnya kan berarti pemandu ya. Ini adalah hal yang perlu diluruskan. Ya, betul-betul. Kalau sekadar doa, Allah Maha Tahulah mungkin ya. Tapi segitunya aja udah kayaknya kurang enak didengar. Lagi mana dengan Fatihah yang di situ terletak jelas ada syarat tentang keabsahannya. Ini lulus, nih nggak lulus, nih bacaan benar, nih nggak benar. Maka di dalam kitab Safinatun Najah ini diingetin bahwa ada 10 dari syarat sahnya suratul Fatihah. Jadi kalau syarat ini rampung, maka Fatihahnya sah. Insya Allah bila Fatihahnya sah, maka kemungkinan sholatnya dia sah pun menjadi lebih kuat. Kenapa menjadi lebih kuat? Karena kan itu rukunnya sholat ada beberapa syaratnya. Ya kan bukan cuma Fatihah, nanti kalau ada di bagian yang ininya ternyata gak sempurna, akhirnya walaupun Fatihahnya benar tapi dia ngelakuin kesalahan di sisi lainnya, itulah makanya pentingnya kita untuk belajar. Tapi hari ini kita mau belajar tentang syarat-syarat sahnya Fatihah. Yang pertama, at-tartib, kata ulama bilang ya, baca suratul Fatihah walaupun jelas pelafadzan ayat demi ayat, tetapi harus sesuai dengan urutan demi urutan. Ustazah, kita juga tahu yang namanya suratul Fatihah itu pasti berurutan. Ini Bu, di dalam surat-surat pendek ataupun surat-surat penggalan yang kadang kita baca di dalam Al-Quran, beberapa orang itu mungkin bisa saja dalam sholat itu tidak membaca utuh daripada surat. Contoh, kalau saya dulu sholat tasbih sama guru saya Habib Umar tuh nggak baca surat itu kelar gitu. Beliau biasanya di dalam sholat tasbihnya itu membaca penggalan demi penggalan dari ayat-ayat Quran. Penggalan. Nah itu kan random dan ngacak Bu. Itu random dan ngacak. Makanya penting ditekankan kalau suratul Fatihah harus tartib. Tidak boleh random, tidak boleh ngacak. Adapun surat lain boleh random, boleh ngacak. Gak ada kesalahan di situ, boleh. Ibu mau baca cuma 3 ayat aja dari surat Tabarok sah. Kalau itu surat pendek. Tapi kalau Fatihah nggak bisa. Ibu harus tuntas, harus selesai, dan itu harus berurutan, ya harus tartib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ila akhir waladdallin. Amin. Baca, harus berurutan, ya. Tartib, berarti bersusun. Ya. Kalau Habib Umar biasanya sholat tasbih, nanti tiba-tiba di rakaat pertama kita bakal dapetin beliau toto ngambil penggalan daripada surat Al-Fatih kalau saya nggak salah. Surat Al-Fatih tapi ayat terakhir. Laqad sadaqallahu rusulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidil haram insyaallah aminina muhalligina ru'usakum wa mukhalligina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lam jala min duni dzalika fathan qariba. Allahu akbar. Random. Toto di rakaat kedua Habib Umar bisa mundur bacanya penggalan daripada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Ya nih beliau punya. Nah itu kan enggak masalah. Tapi kalau surat, kalau Fatihah enggak. Harus ada tartib. Yang pertama. Yang kedua, mualah. Mualah ini artinya apa?
harus langsung, tidak boleh berhenti lama dari antara surat, dari antara ayat ketemu ayat. Misalnya ibu ketemu ada orang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak, berhentinya nggak boleh lama. Saktah, iya ada nanti hukumnya, ada saktah. Berhenti itu ada memang di antara ayat demi ayat, tetapi berdiam lama itu nggak boleh. Jadi harus lanjut, nyambung, langsung. Tidak boleh disela-selakan dengan berhenti lama. Jadi lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jarak berhentinya gimana? Tarikan nafas. Tuh berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sambil ngambil nafas. Karena ada qiraah, ada bacaan yang dibaca dengan satu nafas. Ada orang baca Fatihah satu nafas. Ya itu yang nafasnya panjangnya digunainnya bukan cuma buat nyanyi, buat baca Quran ya, gitu, buat baca Quran, buat baca qasidah dan lain-lain. Ya, ini sesuatu yang manfaat. Ada beberapa imam-imam haram begitu kan bacanya. Kadang-kadang dengan satu nafas baca suratul Fatihah dengan satu nafas. Taib. Jadi tidak boleh berhenti terlalu lama. Itu artinya adalah mualah. Yang ketiga, apa itu? Mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya dijaga. Artinya tiap huruf hijaiyah yang ada di dalam suratul Fatihah, maka pelafazannya harus benar. Benar. Bismillah, sin. Benar, bukan bismil sad, enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hak kecil, enggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam huruful hijaiyah biasanya kalau kamu belajar tajwid dari awal, kamu akan diajari betul-betul letaknya mengucap hak itu adanya di mana, mengucap hak di mana, mengucap kha di mana, mengucap gha di mana, itu kan diajarin, ada ketahuan. Kalau belajar ya, gurunya kalau benar biasanya, maka kamu akan dapatin guru-guru ngaji yang ngajinya benar, itu baca Qur'annya nggak ada bedanya sama orang Arab. Ya. Orang pikir ngaji Quran tuh yang fasih tuh orang Arab, padahal orang Indonesia yang bacanya fasih banyak. Enggak harus orang Arab. Baca dengan fasihnya, ternyata kuncinya ada pada benarnya dia mengucapkan huruf-hurufnya. Hanya kita belajar dari kecil anak-anak kita, nah ibu-ibu, Ustazah saya udah gede begini baru mau belajar, bisa enggak? Bisa Bu, walaupun mungkin ibu akan mengalami satu kendala, artinya kendala kesusahan, sulit, udah diajarin berulang, lupa lagi gitu ya. Ya umum lah, orang namanya terlambat, tapi nggak ada yang terlambat untuk orang yang mau berubah. Ya, terlambat belajarnya, bukan terlambat untuk berubah. Kemudian setelah dia menjaga huruf demi huruf, antara sin sama shin jelas, antara sin sama shin jelas. Yang ngomong soto sama ngomong apa lagi? Susu beda. Susu, soto, somai, so biasa so jadi yang sot. Ini sin. Ya, benar. Hurufnya dijaga antara huruf yang disebut biasanya bo, sama dho beda, itu diperhatiin, jangan sampai salah. Waladolin, itu benar nggak?
Yang benar waladdallin. Waladdallin enggak benar. Dolin berarti dal, bukan dha. Hurufnya diperhatiin dengan benar. Setelah itu apa yang menjadi syarat selanjutnya? Menjaga tasydidnya. Mura'atu tasydidatiha. Menjaga tasydid. Tasydid apa? Penekanan yang lebih. Tasydid itu artinya penekanan lebih. Di mana? Di bagian daripada ayat kalimat-kalimat yang ada di dalam ayatul Fatihah. Apa aja nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ada penekanan. Bacanya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes. Nggak ada yang ditekan dikit. Nanti kita akan bahas setelah ini tentang di mana aja letaknya tasydidul Fatihah. Tapi ente harus ingat, berarti tentang penekanan di dalam bacaan terkait dengan tasydid yang ada itu menjadi satu syarat. Kalau ada orang baca tapi bagian yang perlu ditekan tidak ditekan, maka berarti surat itu yang dibaca enggak sah. Mura'atu tasydidatiha. Alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ditekan din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, beda siratal ini jangan kebawa shotnya. Mustaqim langsung khafif lagi, langsung ringan lagi, enggak tebal kayak soto lagi. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini di mana aja tuh adanya tasydidnya. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi di sini kita mau omongin dulu. Yang perlu kamu jaga adalah kau harus memperhatikan bagian-bagian yang perlu kau tekan, maka kau harus tekan di sana. Wa an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaghsidu biha qat'al qiraah. Nah, yang kelima, tidak boleh diam lama di antara bacaan ayat-ayatnya ataupun diam sebentar. Dengan maksud, nah ada maksudnya. Maksudnya apa? Tujuannya untuk memutus bacaan Fatihah. Maka nggak boleh. Mau dia kalau udah punya niat memutus bacaan, baik dia diam sebentar ataupun dia diam lama, maka hukumnya nggak boleh. Kemudian selanjutnya, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Yang keenam, membaca seluruh ayatnya termasuk basmalah. Karena membaca basmalah bagian daripada ayat-ayatnya Al-Fatihah, bagian daripada ayat suratul Fatihah. Nah, disinilah letaknya seringkali terjadi khilafiyah, khilaf antara para ulama. Makanya kenapa orang Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i cenderung seringkali dilarang untuk sholat di belakang imam yang tidak menjaharkan bismillahnya, basmalahnya. Ya Bu ya. Ustazah, saya lihat pergi haji umroh, mereka kagak pernah baca bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terkait masalah ini, ibu harus tahu dulu. Di sana madhabnya bukan Syafi'i, di sana madhabnya Hanafi. Di sana madhabnya Hanafi. Maka di sana kita mau tahu dulu, di dalam madhabnya Imam Hanafi, menjaharkan bacaan basmalah itu tidak sama seperti Syafi'i. Enggak. Jadi dia enggak baca dengan jahar, karena dianggap tidak bagian daripada suratnya dan itu tidak ada keharusannya. Tidak sunnah bagi dia. Saya pernah tanya nih sama Ami saya Habib Nagib, guru saya. Kita umroh
Kita kan ngejar pahala berjamaah di haram, gitu kan? Bagaimana dengan kita yang orang Syafi'i, sholat di belakangnya Hanafi? Maka paman saya di situ jawab, kalau kamu mau sholat mendapatkan pahala berjamaah di haram, dia bilang, kita datangkan prasangka husnudzon. Kalau sekelas imamnya haram, gak mungkin ninggalin sunnah baca bismillahirrahmanirrahimnya. Kalau imamnya baca bismillahirrahmanirrahim, maka sholatnya kamu Syafi'i sah. Tapi kalau imamnya gak ngucap, maka sholatmu tidak sah. Karena Syafi'i punya keyakinan bahwa itu bagian daripada surat. Bagian daripada surat. Basmalah itu bukan sunnahnya, tapi dia bagian daripada suratnya. Maka wajib dibaca. Ini untuk di Mekah. Terus saya nanya, kalau gitu Bib, kalau seumpamanya nggak sholat berjamaah sama mereka, kita sholat makmuman atau imaman sendiri, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, ahsan. Malah ente lebih yakin. Tapi kalau memang mau mendatangkan husnudzon, ya datangkan saja prasangka husnudzonmu bahwa imamnya di haram gak mungkin ninggalin sunnah gitu. Gitu ya, imamnya haram gak mungkin ninggalin sunnahnya basmalah gitu. Mereka pasti baca walaupun tidak diterangkan bacaannya seperti itu. Tapi kalau di sini gimana? Kalau di sini tahu-tahu lagi pergi ke mall sholat berjamaah. Di mall kadang-kadang suka sholat berjamaah, ngikutlah nih sama laki-laki yang sholat di depan. Tahu-tahu laki-laki yang sholat di depan bacanya udah kayak gayanya di sono, gayanya di haram. Entah madhabnya apa saya kagak tahu, anak kuliah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ustazah ngalamin kayak gitu, saya keluar dari sholat. Nah, kalau saya keluar dari sholat, nah, saya nggak tahu imamnya siapa, random, ya random. Bukan saya suudzon, tapi saya nggak kenal dia. Kredibilitas tentang ibadahnya saya nggak paham. Apakah dia cuman juga randoman pendatang yang tiba-tiba mau sholat lalu dipersilahkan untuk jadi imam? Karena banyak sekali ternyata orang-orang kita yang Ustaz Ruya kasih minum dong, kesian. Banyak dari orang-orang kita yang cuman ikut-ikutan. Jadi gara-gara pulang dari sana nggak tahu betul tentang apa yang dijadikan anutannya orang-orang sana, toto pulang ke sini di Mekah aja kagak baca bismillah, ngapain kita di sini baca bismillah? Kalau kamu ngerjain tanpa dasar ilmu, maka kamu punya tanggung jawab besar loh terkait sholatnya orang banyak. Makanya saya suka bingung sama orang-orang yang baru belajar sedikit tiba-tiba jadi imam lalu menghilangkan bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu gurunya siapa. Sekelas Imam Sudais aja, Imam Sudais ini imam haram loh, imam Masjidil Haram, datang ke Indonesia. Saya lupa tahun berapa Imam Sudais datang ke Indonesia ngimamin sholat di Istiqlal. Oke? Pada saat diminta untuk menjadi imam di Istiqlal, Imam Sudais bilang jangan saya yang jadi imam, sebaiknya minta imam-imam kalian. Saya kan bukan Syafi'i, masalahnya di belakang saya ini rata-rata Syafi'i. Dia persilahkan orang lain. Ini orang ngerti ilmu. Dia tidak mau orang salah paham di belakangnya. Karena dia tahu Indonesia mayoritasnya adalah Syafi'i, maka dia baca bismillah. Maka Imam Sudais didesak, kan kamu datang ke sini kami rindu suaramu, kami mau dengar suaramu. Maka Imam Sudais maju jadi imam. Tapi saat itu dia sholat, dia baca Fatihah bil jahri. Fatihahnya dikencengin sama Imam Sudais waktu itu. Kenapa? Karena dia nggak mau memicu kebingungan orang. Bismillahnya dikencengin lah. Kalau sekarang tahu ngaji sama siapa? Tahu, saya juga nggak paham ngaji sama siapa. Sholatnya di tempat umum, tapi berani banget nanggung. Kalau ada orang yang keliru di sana,
kamu mau menjadi penanggung jawabnya. Pede ya, pede banget gitu. Tahu disuruh jadi imam, nggak mikir nih makmum di belakang siapa aja, apa orang pinter semua, apa ada orang awam yang nggak ngerti apa-apa, lalu kemudian dia langsung ngambil contoh dari apa yang dia lihat, siapa yang menjadi orang yang bertanggung jawab di sini. Maka kalau di sini saya ingatkan, kalau ibu kebetulan kedapatan sholat di mana tempat, ternyata yang imamnya tidak membaca basmalah, keluar dari sholat, mufaraqatul imam, keluar dari sholat, tungguin aja dia selesai sholat, nanti kita sholat sendiri atau mencari jamaah lain untuk kita sholat berjamaah dengan mereka. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ini urusannya terkait dengan keabsahan Fatihah. Ini kaitannya begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bukan berarti, sombong banget segala urusan orang kita sama-sama orang sholat. Emang kenapa orang sholat begitu? Di sini karena dia nggak tahu duduk masalahnya. Duduk permasalahannya itu terkait dengan kaidah keyakinan bahwa suratul Fatihah itu salah satu suratnya di dalam ayatnya termasuk basmalah. Termasuk basmalah. Kemudian setelah itu selanjutnya wa adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Tidak boleh melakukan lahan. Lahan itu apa? Tadi saya bilang langgam itu apa? Nada apa? Logat atau irama. Nah, lahan itu irama, betul. Irama yang seperti apa iramanya? Yang sekiranya itu bisa merusak makna dari yang dibaca. Jadi nggak boleh ada nada yang atau irama yang sekiranya kalau dibaca merusak arti dari yang dibaca. Contohnya gimana ya? Contohnya seperti apa? Oke. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Din. Jangan sampai salah. Maliki Yaumiddin. Kalau daknya cenderung iramanya membuka, yakni seperti fathah, maka artinya berubah. Din artinya berubah. Din hutang, din agama, hari akhir. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kenapa yang dipertentangkan oleh para ulama kita dengan gerakan Islam Nusantara, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Islam Nusantara, karena mereka itu cenderung mengkuatkan kulturnya Nusantara ini, kulturnya keindonesiaan bangetnya gitu. Mereka sampai lupa bahwa di dalam Fatihah ini bukan tentang kultur, tapi ini tentang patennya. Al-Fatihah itu turun atau suratul Quran, Al-Quran itu ayat demi ayatnya turun, yang ngajarin itu langsung Jibril kepada Nabi. Nabi baca Qurannya seperti yang Jibril baca. Sahabat nggak ngurangin, nggak nambahin dari apa yang dibaca sama Nabi. Nah, hebatnya orang kita cuman gara-gara Indonesia, maksudnya cuman gara-gara dari Indonesia aja, kemudian dia itu mau merubah. Ini kan salah, karena saya ini cinta banget sama Indonesia. Kalau beragama nggak ada kaitannya sama Indonesia. Karena kita beragama udah jelas koridornya, udah jelas kepatenannya. Itu nggak bisa diganggu-ganggu, nggak bisa diikuti-ikuti. Lah ustazah itu gimana? Maaf, contohnya Ustazah Aluya. Ustazah Aluya baca sholawat bebas, mau pakai nada apa aja, beda. Kalau sholawat, nasyid ya, atau qasidah-qasidahan, itu mau dipakai irama bagaimana aja, nggak masalah. Itu kagak ada syaratnya itu Bu, itu mah boleh.
Tapi kalau Quran itu hukumnya paten. Bukan kita yang menentukan panjang pendeknya, tapi sudah ada aturan panjang pendeknya, sudah ada aturannya kasrah fathahnya, dhammah sukunnya, udah jelas itu. Di mana kita harus berhenti, di mana ini yang dibaca dengan tanwin, di mana ini yang dibaca dengan dhammatin, di mana yang dibaca dengan fathatin, jelas. Nggak ada yang salah kalau kamu belajar tajwid. Al-Quran itu hukum pasti bacaannya. Ada sanadnya. Bukan sembarangan kita mau baca kapan aja gitu, enggak. Tapi kalau burdah, tiba-tiba hari ini gosipnya apa gimana Ustaz dahulu ya, macam-macam kan dia bacanya, tahu-taunya baca nadanya nada gundul-gundul pacul, tahu-tahu. Nah tadi turi putih misalnya, itu sholawat. Kalau sholawat nggak apa-apa. Nah kadang-kadang saya juga lucu nih di perkara yang seperti ini, ada yang menentang. Nah ini ke konteksnya terlalu kekhusyuan atau kesetrengan yang nggak kadang-kadang tidak di tempatnya. Tahu apa itu bacaan? Begitu baca maulid, urusan perkara panjang pendek berhenti nggak di tempat, malah diprotes. Padahal itu kagak ada kaitannya. Ibu mau baca maulid, tiba-tiba tahu-tahu bacaannya ada yang salah. Ibu nggak dosa, kayak ibu dosanya baca Quran. Ya nggak dosa. Kecuali ibu baca itu dengan sengaja untuk menyelengek-ngengein, sengaja salah-salahin aja. Kalau sengaja ya dosa. Gitu. Dan kalau di Quran berhentinya kata atau kalimat itu kan ada tempat berhentinya. Kalau dalam bacaan maulid sesuka kita mau berhenti di mana, tergantung nyamannya kita. Gitu. Memang seperti itu caranya, tergantung nyamannya kita. Biasanya makin ngerti artinya, makin tahu di mana berhentinya. Gitu. Tapi kalau Ustazah saya bukan orang Arab, nggak tahu artinya, tahu-tahu dia berhenti di bagian yang tidak harusnya berhenti, ya udah, kalau kita orang yang paham, kita akan biasa-biasa aja, namanya juga lagi belajar. Tapi kalau yang kagak paham, salah tuh bacaannya tuh tadi tuh, nggak bener tuh. Iya, terlalu strict kalau di maulid, di burdah, orang lagi belajar, ya di part-part kayak gitu, nggak masalah. Tapi kalau di bagian Quran harus jelas. Di mana lagi bagian yang harus jelas? Contohnya kalau kamu baca kitab gundul. Kitab gundul juga harus jelas. Karena kitab gundul akan mengartikan makna. Kalau salah mengucap hurufnya atau juga salah mengucap harokatnya, boleh jadi menyalahkan artinya. Maka fokus pada ayatul Quran. Begitu juga dengan irama di dalam bacaan, tidak boleh sampai kiranya merubah arti. Kemudian selanjutnya, wa antakuna halatal qiyamah fil fardhi. Fatihah harus dibaca ketika berdiri dalam sholat fardu. Nah ini gimana? Harus bacanya berdiri dalam sholat fardu. Maksudnya kita tidak boleh baca Fatihah, contoh ya Bu, Ibu kan kalau sholat sunnah jarang baca surat. Sholat sunnah jarang baca surat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baca nih Ibu nih dengan cepatnya, sholat sunnah biasanya. Begitu belum kelar nih udah, waladhdallin, Allahu akbar. Waladdolinnya Ibu sudah bergerak menuju ruku, maka Ibu tidak sah. Tuntaskan dulu bacaannya sampai waladhdallin, amin, Allahu akbar, gerakan badannya baru gerak. Begitu Fatihahnya selesai. Jangan bergerak sambil mau ngarah ke ruku, sambil masih baca sambil ngarah ke ruku, batal sholatnya, jelas-jelas itu. Atau begitu juga Ibu baru beranjak dari sujud,
mau bangun, mau berdiri lagi. Kan biasanya gerak dulu Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar kebetulan ibunya masih apa? Masih sujud nih. Baru setengah kepala berdiri. Nih badan belum benar-benar lampung udah bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngelurusin pinggangnya. Sambil ngelurusin dhahrnya, punggungnya untuk benar-benar berdiri. Enggak. Berdiri dulu yang benar. Begitu posisinya udah benar, baru kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Artinya baru masuk baca Fatihah. Nah, jadi kalau orang sakit bagaimana Ustazah? Tidak sanggup dirinya untuk sholat berdiri atau baca Fatihahnya berarti kan gak bisa berdiri. Bagaimana? Nah ini untuk orang sakit tidak demikian. Makanya biasanya kalau orang sakit kaki Bu, saya himbau kepada ibu-ibu, ibu biasanya sakit kaki nih. Pas lagi sholat wajib, pada saat sholat wajib ibu usahakan dulu yang bisa berdiri di dalam suratul Fatihah berdiri dulu. Jangan dari awal emang niat duduk sholatnya duduk kalau wajib. Selagi masih bisa berdiri, diri dulu. Jadi contohnya yang sakit dengkulnya kan, berarti dengkul itu masalahnya biasanya kalau ruku atau mau sujudnya, mau di bawahnya itu yang nggak sanggup bangun berdirinya. Berarti apa yang ibu harus lakuin? Sepanjang ibu sholat, rampungkan dulu Fatihahnya, siapkan kursi di belakang. Begitu ruku, kaki masih lurus nih, belum kekutik. Tapi begitu mau bergerak sujud, udah nggak sanggup kan, berarti nggak bisa kakinya. Taruh kursi di belakang, maka duduk. Sujudnya pilih duduk. Begitu berdiri lagi mau ke rakaat, berdiri lagi selagi mampu lakukan itu. Tapi kalau ternyata udah di levelnya nggak bisa, yang sakit ini punggungnya, yang bermasalah pinggangnya, emang nggak kuat nopang kaki untuk berdiri. Jadi memang masalahnya di bagian berdiri, ya berarti sejak awal dia sudah harus duduk, maka Islam memberikan rukhsah, keringanan untuk orang sakit. Kan gitu, Islam memberikan keringanan. Maka dari situ nggak apa-apa hukumnya. Kalau dia dari awal sudah duduk karena sakit, atau dari awal sudah tiduran karena stroke misalnya gitu dari sakitnya, maka hukumnya nggak apa-apa. Ini ingat kutipannya fil fardhi. Berarti memang kewajibannya itu berdiri dalam sholat wajib. Kalau ada orang sholat sunnahnya duduk langsung, boleh nggak? Boleh. Dari awal dia nggak kenapa-napa kakinya, tapi emang dasaran lagi lemes aja misalnya gitu. Gak kuat, duduk sholatnya dari awal dia pilih. Boleh apa enggak? Boleh kalau untuk sholat sunnah. Tapi sholat wajib dia harus mengupayakan berdiri terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya wa an yusmi'a nafsahul qira'ah. Yang ke-9, harus memperdengarkan bacaan Fatihah pada dirinya sendiri. Saat seseorang baca Fatihah, dia harus bacaannya kedengaran kupingnya, bukan kedengaran kuping sebelahnya. Beda. Kadang-kadang ada yang baca kekencengan, ngeganggu bacaan orang di sebelah. Yang diminta baca bihaitsu yasma' nafsah, sekiranya kuping dia dengar bacaannya. Jadi ibu kalau baca sholat yang dibaca bagian dari bacaan-bacaan yang diwajibkan untuk dibaca di dalam rukunnya sholat, baca sebut ucap kedengaran kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita doang. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelahnya kebek. Sebelahnya kesel, sebelahnya keganggu, ini orang kencang banget sih. Maka kadang-kadang ada orang sholat imam sama makmum gedean suara gedean suara makmum. Takbirnya gedean suara makmum, itu mengganggu. Imamnya slow aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman. Kadarnya tuh bihaitsu yasma' nafsah aja, yang kiranya telinga dia denger aja gitu, kupingnya denger, gak usah terlalu besar-besar juga gitu. Jadi baca Fatihah, kalau ada orang bacanya
pelan banget Ustazah sampai nggak kedengeran. Nggak boleh, justru disinilah syarat sahnya Fatihah. Kamu harus baca, kupingmu dengar bacaanmu. Imaman dan makmuman harus, walaupun ibu saya berjamaah loh Ustazah, walaupun berjamaah, imam baca, ibu juga baca. Jadi imam sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah baca suratul Fatihah, lagi baca surat, biasanya imam itu akan memberikan apa tuh? Akan memberikan jeda waktu untuk makmum itu baca. Tapi ternyata kalau wah begitu dibaca imamnya ekspres, waladdallin, amin, nggak sempat Bismillahirrahmanirrahim, nggak pakai berhenti lagi, dia langsung lanjut. Nah begini nih, kalau yang kayak gini nih ibu-ibu harus apa? Ibu-ibu harus cepat juga bacanya. Nah, tapi kalau keburu imamnya toto baca suratnya pendek banget, Inna a'tainakal kautsar. Misalnya imamnya baca pendek, mana pendek ekspres lagi, udah pendek ekspres lagi, keburu imamnya udah Allahu Akbar, udah ruku. Kita boleh nggak rangkumin bacaan kita? Boleh nggak rampungin bacaan kita karena kita ngikut imam langsung ruku? Boleh. Kalau kamu sejak awal sudah ngikut imam dengan Fatihahnya boleh. Masbuk yang terlambat, Fatihah kamu sudah ditanggung sama imam. Masbuk datang orang terlambat nih baca Fatihah, imam sudah baca surat, jangan kesibukan baca Fatihah. Tapi kamu boleh rampungin Fatihah kamu, bukan nggak boleh. Berarti kalau imam udah ruku nggak apa-apa saya masih baca Fatihah, boleh. Kalau kamu sholat dari awal sama imam. Tapi kalau kamu masbuk itu apa? Terlambat. Kalau kamu masbuk, datang imam sudah selesai. Waladdallin, amin, Allahu Akbar, kamu ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Biasanya gitu ya. Kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu udah kelar dia. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Kamu boleh sibuk baca Fatihah sampai selesai? Enggak. Kalau imam keburu ngangkat kepala, kamu harus nambah rokaat. Karena kamu udah kesibukan sama itu, yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabmu. Jadi yang dikejar itu rokaatnya sama imam, rukuknya bareng sama imam. Kalau kamu masbuk, saya garis bawahi, jika kamu masbuk. Tapi jika kamu ngikut dari awal, imam udah keburu ruku, Fatihahmu belum kelarin, tuntasin sampai selesai. Waladdallin, amin. Imam sami Allahu liman hamidah, nggak apa-apa, nggak usah kepanikan, ngikut nanti juga nyusul pada akhirnya. Kalau kamu sholat dari awal sama imam. Tapi kalau masbuk, prioritaskan mengikut gerakan imam. Jadi imam ruku, kamu ruku. Fatihahnya belum kelar sudah sah karena sudah dibaca oleh imam. Tentunya sudah ditanggung sama imam. Jadi ada orang sholat, saya pernah sebelahan sama orang sholat, mulutnya diam aja. Saya bingung, ini orang sholat baca apa ya? Begitu saya tegur, saya tanya, ternyata baca dalam hati. Boleh nggak tuh sholat baca dalam hati? Nggak boleh. Bihaitsu yasma' nafsah. Yang terakhir, yang ke-10, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Bacaan Fatihah tidak dipisah oleh zikir yang lain. Bacaan Fatihah langsung tidak boleh terpisah dengan bacaan zikir yang lain. Lanjut, jadi gimana tuh maksudnya zikir yang lain? Qila, kalau contohnya ada orang di tengah-tengah lagi sholat bersin. Boleh nggak doain? Yarhamuhallah. Boleh kan? Yarhamuhallah. Boleh kan gitu? Atau kamu sendiri bersin. Lagi baca Fatihah, alhamdulillah dulu. Enggak boleh. Bacanya Fatihah tuntasin dulu,
baru nanti ngucap alhamdulillah. Karena tidak boleh diputus atau dipisah dengan zikir yang lainnya. Baca dulu. Mau doain orang ya Rahman, nggak boleh dipisah dari zikir yang lain. Bacaan Fatihah tidak boleh dipisah dengan zikir yang lain. Kecuali bersinnya pas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas. Boleh. Boleh. Nah, ya. Kalau enggak dipisah dengan zikir yang lain. Nah, ini sekadar tambahan buat saya untuk ibu-ibu semua. Pada saat kita biasanya sholat itu berjamaah, maka imam kan biasanya akan memimpin bacaan di depan kita. Kita biasanya makmum mengaminkan dari doanya, yaitu waladdallin. Amin, kan biasanya gitu kan, amin. Bu, aminnya tuh sabar-sabar gitu. Ini kadang-kadang imam waladdallin wa amin pada nyaut. Saktah dulu, Bu. Tahu? Saktah. Jeda dulu. Jadi itu paling enggak waladdallin. Amin. Kan rapi kalau kayak gitu. Dan di situ ada sebuah hadis Nabi SAW yang bersabda, barang siapa orang yang aminnya tuafik bi aminal malaikah, aminnya dia tuh cocok sama aminnya malaikat, yani pas malaikat lagi amin juga, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita ingat, oh ya, bacaannya berarti benar-benar harus amin, tumaknina, jangan dianggap cuma amin. Kita kalau sholat, saya jujur ya Bu, kalau perkara itu yang saya amatin guru-guru kita aja deh. Kalau kita lihat ada beberapa guru-guru lain, saya nggak tahu guru-guru dari ini yang lain, itu biasanya termasuk di haram. Haram aja imamnya baca aminnya aja tuh pendek gitu, amin, biasa aja. Tapi kalau Habib Umar enggak, amin teriak, amin. Waladdallin, mamum, amin. Habib juga teriak, amin, ikut aminnya. Dan kita jangan karena udah ngedengar amin dari yang lain kita ngerasa nggak perlu amin. Amin itu penting. Dan di situ doa kita minta sama Allah biar diijabah dari doa kita. Nah di sini makanya kita minta biar apa? Biar yang kalimat yang kita ucap itu kita benar-benar mau dapat pahalanya bareng sama malaikat. Biar kita punya dosa diampunin, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu kan harapannya. Jadi kita sempurnain salat kita jaga, insyaallah mudah-mudahan uraian demi uraian ya dari syarat-syarat yang kita bahas dan yang kita urai ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua ya. Kita bisa jaga salat kita dengan menjaga bacaan Fatihahnya kita. Jadi mulai sekarang ibu boleh tuh periksa bacaan Fatihah ibu kira-kira gimana, huruf-huruf yang dibaca sudah betul atau belum. Perhatikan dengan baik dan benar dari panjang pendeknya, dari makharijul hurufnya, agar tidak seorang pun dari kita ada yang baca ternyata bacaannya membuat salatnya tidak sah, tidak sempurna. Nasallallahu salama wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tapi ibu yang dirahmati Allah ya, uraian demi uraian kita bahas pada hari ini di bab ini insyaallah semuanya bermanfaat bagi kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan untuk ibu-ibu semua yang hadir juga, mudah-mudahan Allah semakin sempurnakan ibadah kita, semakin sempurnakan sholat kita, semakin sempurnakan doa-doa kita, agar semua apa yang kita harap dan apa yang kita doa dan apa yang kita minta semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.